Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Pengertian pendidik dan sistem. Dalam bahasa Romawi, pendidikan diistilahkan sebagai education, yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Menurut Brown, bahwa pendidikan adalah proses pengendalian secara sadar, di mana perubahan-perubahan di dalam tingkah laku dihasilkan dalam diri orang itu melalui suatu kelompok. Sedangkan sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti sehimpunan bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu kesatuan. Jadi dapat disimpulkan, maka pendidikan adalah proses sadar untuk memperbaiki moral dan melatih intelektual, sementara sistem merupakan himpunan komponen yang saling terhubung secara teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Saya akan menjelaskan ciri-ciri sistem, yang mana ciri-ciri sistem terbagi menjadi 8 bagian. 1. Memiliki tujuan. Dengan begitu, kerja sistem mengarah kepada tujuan. 2. Fungsi. Dengan adanya fungsi yang harus dicapai oleh suatu sistem lembaga. Misalnya, suatu pendidikan dapat memberikan pelayanan yang baik. 3. Komponen-komponen, misalnya komponen instruksional meliputi manusia, misalnya guru atau konselor. 4. Interaksi atau saling berhubungan, semua komponen dalam suatu sistem memiliki keterkaitan satu sama lain. 5. Menggabungkan yang menimbulkan jalinan perpaduan. Misalnya, dalam kegiatan belajar mengajar, guru berusaha menjalin agar mencapai hasil yang optimal. 6. Proses transformasi, suatu proses masuknya input menjadi hasil output. 7. Umpan balik untuk koreksi, jalinan dasar perkembangan untuk melaksanakan perubahan dan penyesuaian. 8. Daerah batasan dan lingkungan, sistem dan bagian atau lingkungan akan terjadi interaksi. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Jadi, pendidikan sebagai suatu sistem merujuk pada pendekatan yang memandang pendidikan sebagai keseluruhan yang terstruktur, terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas atau proses pendidikan yang terpisah-pisah, tetapi sebagai sebuah sistem kompleks yang melibatkan berbagai elemen yang saling mendukung dan mempengaruhi. Sistem pendidikan mengandung proses pendidikan khususnya di sekolah yang bekerja langsung atau tidak langsung mencapai tujuan pendidikan. Proses ini merupakan interaksi fungsional antara komponen-komponen pengambilan kebijakan pendidikan di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kota atau kabupaten, serta penyelenggara pendidikan di sekolah yang merupakan penjabaran tujuan nasional. 4. Komponen-komponen pendidikan sebagai suatu sistem. Dasar pendidikan. Pendidikan diidentikan dengan sekolah atau guru mengajar di kelas. Tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mengembangkan manusia yang seutuhnya. Manusia yang seutuhnya yang disebutkan di dalam pasal 4 bisa makna dengan manusia yang cerdas secara komprehensif. Isi pendidikan, segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk keperluan pertumbuhan kepribadiannya. Isi pendidikan berbeda dengan isi pengajaran berupa nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Metode pendidikan, suatu teknik penyampaian materi pembelajaran kepada siswa. Hal ini bertujuan agar siswa dapat berkomunikasi dengan mudah, efektif, dan dapat dicerna oleh anak dengan baik. Alat pendidikan. Alat pendidikan adalah perbuatan atau suatu hal yang diadakan secara sengaja atau terencana, baik itu langsung maupun tidak langsung. Nah, alat pendidikan ini ada 2 macam. Ada alat pendidikan kebendaan, yakni
fungsinya untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran agar berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, alat pendidikan non kebendaan. Contohnya seperti prestasi, penghargaan, peringkat, nasihat, hukuman, dan lain-lain. Selanjutnya ada terdidik. Terdidik adalah seorang individu yang dijadikan sasaran agar terencananya kegiatan pembelajaran dengan baik. Kemudian yang ketujuh ada pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab agar terlaksananya kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedelapan atau terakhir yakni tujuan. Nah, sistem pendidikan ini harus memiliki tujuan agar terlaksana dengan baik. Nah, salah satu tujuan sistem pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, tujuan itu sangat penting dalam sistem pendidikan agar semuanya terlaksana dengan baik, teratur, dan bisa terarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang komponen sistem pendidikan. Komponen sistem pendidikan menurut PH Koms ada 12, yaitu yang pertama tujuan prioritas. Hal ini merupakan informasi tentang apa yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya. Yang kedua, siswa atau peserta didik. Diharapkan peserta didik mengalami perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan sistem pendidikan. Yang ketiga, manajemen atau pengelolaan dengan fungsi mengkoordinasikan, mengarahkan dan menilai sistem pendidikan yang bersumber pada sistem nilai dan cita-cita, di mana komponen ini merupakan informasi tentang pola kepemimpinan dalam pengelolaan sistem pendidikan. Yang keempat yaitu struktur waktu dan jadwal yang mengontrol bagaimana kegiatan dan waktu dibagi. Yang kelima yaitu isi dan bahan pengajaran yang menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran. Yang keenam yaitu pendidik atau guru. Yang ketujuh yaitu alat bantu belajar. Yang kedelapan fasilitas. Yang kesembilan teknologi, termasuk semua metode yang digunakan untuk membuat sistem itu dapat berjalan lebih efektif dan efisien, di mana di zaman sekarang itu tidak ada yang membutuhkan teknologi, maksudnya tidak ada yang tidak butuh kepada teknologi gitu. Terus yang ke-10 yaitu pengawasan mutu. Komponen ini bersumber pada sistem nilai dan merupakan informasi tentang pengaturan kualitas sistem pendidikan yang berfungsi membina peraturan pendidikan dan standar pendidikan, misal peraturan penerimaan siswa baru, peraturan ujian dan penilaian dan sebagainya. Yang ke-11 yaitu penelitian. Komponen ini bersumber pada pengetahuan yang ada di masyarakat dan kegiatannya menghasilkan informasi mengenai fakta yang berguna untuk atau berfungsi memperbaiki pengetahuan dan penampilan sistem pendidikan. Yang ke-12 yaitu biaya. Suatu biaya yang digunakan untuk memperlancar proses pendidikan dan bersumber dari penghasilan masyarakat dan bantuan pemerintah. Fungsinya memperlancar proses pendidikan dan menjadi petunjuk tentang tingkat efisiensi sistem pendidikan, di mana biaya ini yaitu suatu yang butuh lah ya, bukan kewajiban, ya sih wajib gitu, wajib ada menurutnya. Soalnya kalau misalkan tidak ada biaya, berarti sistem pendidikan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa. Saya di sini akan memperkenalkan materi terakhir, yaitu masalah sistem pendidikan di Indonesia. Apa itu masalah? Masalah ialah persoalan atau kendala yang harus dipecahkan atau sesuatu yang belum terjadi sesuai yang diharapkan. Di sini ada 10 masalah yang akan dibahas. Yang ke-1 adalah keterbatasan akses pendidikan. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan akses pendidikan, terutama di daerah pedesaan. Banyak anak tidak dapat mengakses pendidikan berkualitas karena 1. Jarak yang jauh, transportasi terbatas, serta fasilitas yang minim. Jadi di salah satu anak yang di daerahnya terpencil jarang bersekolah itu karena 3 kendala. Yang ke-1, akses yang jauh, fasilitas minim, serta transportasi yang lemah. Yang kedua, ada kualitas guru. Meskipun jumlah guru di Indonesia cukup memadai, masih terdapat masalah terkait kualitas pengajaran. Salah satunya, kurangnya pelatihan, sertifikasi yang lemah, dan kurangnya insentif untuk menarik guru berkualitas yang dapat merugikan
pendidikan. Nah, ada 3 faktor dari kualitas guru, yaitu kurangnya insentif yang harus lebih ditingkatkan lagi oleh Indonesia. Yang kedua, sertifikasi yang lemah di mana harus lebih dikuatkan lagi, serta menarik guru, kurangnya pelatihan di mana harus lebih banyak lagi pelatihan guru yang berkualitas. Ketiga, kurikulum yang tidak relevan. Banyak kritik terhadap kurikulum di Indonesia karena tidak dianggap memadai dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Contohnya, ketika kita sekolah atau kuliah, kita diajarkan gini. Nah, sedangkan ketika kita kerja, kita membutuhkan B. Jadi, ketika yang kita pelajari tidak sesuai yang kita butuhkan di kerja. Yang keempat, kesenjangan pendidikan antar daerah. Contohnya, pedesaan dan kota. Ketika di kota lebih maju, lebih maju, menarik minat anak-anak, sedangkan di desa lebih monoton serta menggunakan metode yang itu-itu saja. Yang kelima, kurangnya fasilitas pendidikan seperti kelas yang tidak layak. Contohnya, bangku yang rusak, lampu yang tidak menyala, atau papan bor yang sudah tidak layak pakai. Yang kedua, tidak adanya laboratorium. Tidak adanya laboratorium di dalam sekolah menyebabkan kurangnya untuk melakukan praktek-praktek pembelajaran. Dan yang terakhir, tidak adanya perpustakaan untuk mengembangkan literasi dan belajar tambahan. Yang keenam, masalah finansial siswa. Biaya pendidikan yang tinggi menjadi hambatan bagi sejumlah siswa. Program beasiswa dan bantuan perlu ditingkatkan lagi untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang setara dan layak. Dan yang ketujuh, kemiskinan dan putus sekolah. Nyambung dengan masalah finansial siswa. Karena tingkat biaya pendidikan yang mahal, sedangkan orang tua kurang mampu, menyebabkan putusnya sekolah. Jadi kemiskinan dan putus sekolah disebabkan oleh tingginya biaya sekolah dan kurangnya beasiswa atau bantuan. Kedelapan, ketidaksetaraan gender. Dan yang kesembilan, kurangnya keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan seorang anak itu sangat penting karena dapat mempengaruhi semangat dan minat dalam pembelajaran serta berangkat ke sekolah. Nah, dan yang poin terakhir yaitu tingginya tingkat pengangguran setelah lulus. Masalah serius lainnya adalah tingginya tingkat pengangguran di antara lulusan. Perlu ada kerjasama yang lebih erat antara institusi pendidikan dan dunia industri untuk memastikan bahwa lulusan dilengkapi dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Jadi, sangat baik sekali atau sangat dibutuhkan antara institusi pendidikan dan industri dunia kerja bekerja sama untuk menghasilkan anak-anak yang baik dalam pendidikannya dan sangat bagus dalam dunia kerjanya nanti. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.